Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Nandang Sutrisno, PhD. Perkenalkan, saya Yudiana Dewi Prihandini dari program dokter tahun 2024. Hari ini saya akan memaparkan proposal disertasi saya yang berjudul Konsep Pengaturan Pengelolaan Kawasan Kars di Gunung Kidul untuk Keberlanjutan Lingkungan dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiolegal. Baik, Bro, hari ini untuk latar belakangnya ya eh, Geopark Gunung Sewu ini merupakan kawasan geopark global yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2015 yang meliputi wilayah Gunung Kidul, Wonogiri, serta Pacitan. Kawasan Kars ini berperan sangat penting bagi reservoir air, penyerapan karbon, habitat, biodiversitas, dan destinasi wisata. Ya, permasalahan utama dari judul yang saya angkat ini adalah pengembangan pariwisata yang lebih fokus pada keuntungan ekonomi serta tumpang tindih regulasi pengelolaan kawasan Kars dan timbulnya ketidakadilan sosial, eh, penggusuran, serta distribusi keuntungan yang tidak merata bagi warga sekitar di kawasan Gunung Kidul. Rumusan permasalahan dari judul yang saya angkat adalah, Prof. Pertama, mengapa terjadi tumpang tindih regulasi pengelolaan kawasan Kars di Gunung Kidul? Dan yang kedua, mengapa kebijakan pemerintah daerah apakah sudah mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial? Dan yang ketiga, bagaimana konsep pengaturan pengelolaan kawasan Kars dapat mencapai keberlanjutan dan keadilan sosial? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis penyebab tumpang tindih regulasi, kemudian mengevaluasi kebijakan pengelolaan kawasan Kars terhadap dampak lingkungan dan sosial, dan yang ketiga merancang konsep pengelolaan kawasan Kars yang menekankan keberlanjutan dan keadilan sosial. Kerangka teori dari penelitian ini, Prof, yang pertama, teori hukum lingkungan ekosentrisme, prinsip pencegahan serta perlindungan keberlanjutan lingkungan, kemudian teori keadilan, John Rawls, distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, serta yang ketiga adalah teori good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah sosial-legal. Metode ini menggabungkan kajian yuridis dengan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan dengan observasi lapangan dan wawancara kepada para narasumber serta korespondensi untuk mendapatkan hasil yang mendalam. Tahap penelitiannya, Prof, yang pertama, kami melakukan studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari sumber-sumber hukum seperti undang-undang, jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait. Kemudian mengumpulkan data dengan metode wawancara dan observasi yang mendalam pada masyarakat lokal, pemerintah, serta pemangku kepentingan. Kemudian menganalisis data, melakukan analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan untuk menemukan hubungan antara peraturan yang ada, teori hukum, dan kenyataan di lapangan. Kemudian membuat kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menyusun kesimpulan tentang kesesuaian dan efektivitas regulasi, serta memberikan rekomendasi hukum untuk perbaikan kebijakan supaya ada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Nah, untuk prosedur pengumpulan datanya,
Kami mengumpulkan dokumentasi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumentasi lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini, saya mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan KARS dan teknik wawancara untuk mendapatkan data primer dari narasumber dan korespondensi yang berkompeten, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait dalam pengelolaan KARS. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan terhadap masyarakat di lingkungan kawasan KARS tersebut. Kesimpulannya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktek pengelolaan kawasan KARS, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi prioritas utama. Ya, seperti itu, Prof, yang bisa saya paparkan dari eh, proposal disertasi saya. Apabila ada masukan dari Prof, sangat saya harapkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman stop. Mana tuh Rekaman stop. Wes. Stop. Hurung.